Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard walul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa-masa saat ini, masa yang sedang dalam ujian dan cobaan yang diberikan Allah pada kita, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan segeralah kamu untuk mohon ampun pada Allah, kepada Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan raihlah surga yang luasnya, yang lebarnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pada masa saat ini tentu dengan firman Allah ini memberikan gambaran kepada kita untuk segeralah kita dengan secepatnya memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya di masa-masa sulit ini, di masa di mana virus corona yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia di muka bumi ini, maka dengan cepatlah kita sebagai orang yang beriman untuk segera memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mohon ampunan pada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang baik, maka tentunya Allah perkenankan doa kita ini untuk kiranya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apalagi yang harus kita lakukan pada masa-masa saat ini? Dalam satu riwayat, ketika sahabat bertanya pada Nabi, "Ya Rasul, man habun nas ilallah?" Siapakah orang yang dicintai oleh Allah? Orang yang paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi pun menjawab, habun nas ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'ahum linnas, orang yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Maka sudah barang tentu dalam hadis ini juga memberikan motivasi kepada kita pada masa-masa saat ini. Dapatlah diri kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin kita identik dengan harta, tetapi tidak. Kalaupun kita memiliki kelebihan harta yang kita miliki, maka inilah momen yang tepat untuk membantu saudara-saudara kita, tetangga kita yang kesusahan pada saat ini. Kita bantu dengan harta yang kita miliki. Mungkin dengan tenaga yang kita miliki. Atau mungkin dengan ilmu yang kita miliki. Kita sampaikan. Dengan harta kita punya, kita berikan. Dengan manfaat harta yang kita berikan tersebut, maka tentu itu sangat bermanfaat bagi kita. Dengan niat kita yang ikhlas, dengan kita wakafkan harta kita, dengan kita infakkan harta kita di jalan Allah, maka sudah barang tentu ketika pada saat kita meninggal, pahala yang kita berikan, harta yang kita berikan tadinya tentu menjadi sedekah jariah bagi kita. Begitu juga dengan ilmu yang kita berikan, tentu yang tadinya orang tersebut setiap harinya dalam kehidupannya, kehidupan yang gelap, melakukan maksiat, berbuat kejahatan, ketika kita hadir memberikan bimbingan dan penyuluhan kepadanya dengan perlahan-lahan, maka terbuka hatinya untuk mohon ampunan pada Allah pada masa-masa ini, maka ilmu yang kita berikan kepadanya, ilmu agama yang kita berikan padanya tentu menjadi
sedekah jariyah bagi kita. Yang paling penting, yang paling cintai oleh Allah dalam hal ini adalah kita selamatkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu fu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka inilah cara yang tepat pada masa-masa saat ini yang harus kita lakukan. Dengan terus memberikan nasihat kepada keluarga kita, tetangga kita, maka ini sangat bermanfaat bagi kita. Yang paling penting dalam kesempatan kali ini, yang pertama adalah kita memohon ampunan pada Allah dan memberikan nasihat ilmu agama ataupun dengan bantuan harta yang kita miliki kepada saudara kita, tetangga kita. Mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat-kerabat kita pada masa-masa yang dicoba oleh Allah ini. Mudah-mudahan cobaan ini akan dengan segeranya, dengan sabar yang kita miliki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Demikian tausiah singkat ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa syalil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.